Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lor, kali ini kita mau membahas tentang OpenWRT lagi, yaitu kita akan membahas tentang modem HP lor. Kita bisa baca SMS-nya atau kita akses SMS-nya, kita akses networknya untuk mengaktifkan datanya ya. Itu bisa menggunakan OpenWRT langsung lor. Tapi bukan menggunakan terminal, kita langsung klik-klik aja. Sebenarnya ini yang saya cari sejak lama ya. Dan ternyata sudah ada yang buat atau sudah ada yang build. Nanti kita spill juga siapa pembuatnya atau developernya. Nah, di dalamnya itu kalian bisa lihat seperti ini. Kita langsung tunjukkan aja. Oh ya, kita spill dulu kegunaannya lor. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui HP kita tuh sudah root atau belum ya, sudah berhasil root atau belum. Nanti akan kedetek rootnya menggunakan root apa, lalu merek HP-nya, OS berapa, terus modelnya. Lalu ada network. Bagian network itu biasanya kalian akan bisa mengakses atau akan bisa mengaktifkan dan menonaktifkan mode pesawatnya, dan bisa mengaktifkan dan menonaktifkan datanya lor. Itu beda ya, itu kan dua hal yang berbeda. Mode pesawat dan data itu beda ya lor. Lalu ada masalah SMS, ini yang paling dicari sebenarnya. Kenapa? Karena untuk OTP itu kan harusnya kita bisa membaca atau membuka langsung handphonenya ya, atau bisa membaca SMS secara langsung. Nah, kali ini bisa kita buka menggunakan OpenWRT secara langsung lor. Dan yang terakhir itu kalian bisa merestart si handphone ini hanya menggunakan OpenWRT. Itu tinggal diklik aja, itu bisa langsung di restart. Yaudah, kita langsung aja ke layar ya. Nah, kita akan tunjukkan dulu apa sih yang ada di dalamnya dan bagaimana cara installnya ya. Cara installnya seperti apa. Sebenarnya caranya nanti sangat mudah. Cuman untuk konfigurasinya kita harus sedikit sabar karena di video ini lengkap, jadi jangan sampai di skip. Kalau HP kalian tuh masih handphone seperti ini, model lama, punya aku ini juga model lama nih, yang ini satunya model lama. Kalau ini aman. Nah, tapi yang model seperti ini, yang model OS 10 atau model-model Android ini ada sedikit konfigurasi supaya nanti tethering-nya, USB 30-nya jalan dan USB debug-nya jalan secara bersamaan. Karena gini lor, kalau dia dinyalakan USB debug-nya, biasanya internetnya atau tethering-nya itu nggak jalan di OpenWRT, dan itu ada konfigurasinya. Maka kita akan coba jelaskan, makanya jangan sampai skip. Oke, di sini lor, kita bisa lihat di sini ya. Nih, ini sudah tak install dan sudah ada HP-nya juga. Ini HP-nya Vivo 1901. Vivo Y berapa itu? Oh, nggak paham ya kalau Y-nya. Di sini kalian bisa baca-baca, ada brandnya, brand Vivo, modelnya. Dia belum root ya nih, not root. OS-nya 11, versi Android-nya, ada name-nya atau tipenya 1901. Dan bahkan baterainya pun bisa kita lihat di sini, temperaturnya berapa. Jadi ini panas atau enggak gitu ya, ini bisa ketahuan. Dan ada baterainya sekitar 73% sekarang karena masih ngecas juga. Dan ada di networknya saya sampaikan di awal, ada airplane mode dan mobile data. Di sini kalian bisa lihat mobile data ini bisa kita akses, klik seperti ini. Maka ini Excel-nya nih, kalian bisa perhatikan di belah kanan. Nah, kan hilang ya, berarti datanya sedang disconnect atau dia nggak bisa internet. Coba kita enable, dan kalian perhatikan juga di bagian mobile data status ini masih disconnect. Kita tunggu, dan ini connected, artinya internetnya harusnya bisa digunakan lagi ya. Dan untuk airplane itu kan berarti mode pesawat lor. Kita coba klik, apa hasilnya? Coba ya, kita perhatikan di mobile data dia harusnya disable juga dan hilang ya. Tuh disconnect munculnya. Kenapa? Karena dia modenya pesawat. Coba kita enable ulang, klik yang disable-nya ini, maka di sini akan ada tanda ya bahwa datanya hidup. Tuh, datanya hidup lor ya. Oke, menarik kan ya? Dan yang paling saya sukai adalah bagian inbox atau SMS. Bagian ini ya, ini ada di inbox. SMS-nya kita bisa baca secara langsung lor. Tuh ya, enak banget ya. Tuh dia nih. Waduh, ada ODPO, sorry, nah kebuka kan. Dan di bagian inbox kita bisa membaca bagian SMS yang kita dapatkan di handphone kita ya, maka bisa dibaca secara langsung di OpenWRT. Jadi kalian cukup remote OpenWRT-nya, bisa dibaca SMS dari handphonenya. Lalu yang terakhir ada masalah
power itu ada power off, power reboot ya. Reboot ini berarti untuk merestart, sedangkan untuk power off itu hanya untuk mematikan. Dan untuk bawah-bawah ini saya nggak gunakan. Kenapa ya? Karena kita kan hanya sekedar untuk meremote dari SMS-nya aja. Ya udah, kita nggak penting banget. Lalu bagaimana cara installnya dan bagaimana cara konfigurasinya? Yaudah, kita langsung aja ke bagian pentingnya, Lor. Oke, Lor, yang pertama adalah kalian pastikan OpenWRT-nya sudah ada internetnya ya, entah dari manapun, yang penting ada internetnya. Yang pertama adalah kalian buka websiteku di sini di aryobrokoli.com ya, ini belum tak post. Kalian tinggal install ya, ada beberapa nih, ada pakai CURL dan ada pakai widget. Ini saya pakai yang widget aja karena kalau punyanya Rere itu sudah bisa ya pakai widget langsung, nggak perlu install. Coba kita lihat dulu jamnya apakah sudah valid atau belum. Bentar ya, ini tak refresh dulu coba di add sistem. Nah, ini jamnya belum cocok ya, masih jam 03. Ini kita cocokkan dulu biar bisa update, Lor. Nah, ini update jam 11. Kita ke terminal, lalu kita paste aja di sini dan enter aja, Lor. Ini caranya sangat gampang dan sangat banget mudah. Tinggal kalian copy paste, langsung ke install. Itu enak banget ya sebenarnya caranya. Tapi untuk masalah konfigurasi itu jangan sampai ketinggalan. Oke, Lor, ini sudah berhasil keinstall. Add Android modem in Luigi menu dan starting Android modem, artinya sudah dijalankan. Nah, akan tetapi nanti akan kita cek juga cara bukanya gimana. Tinggal klik kanan yang di bagian logo Rere ini ya, ini sudah kebuka kanan. Kita akan buka di bagian tab modem yang ini, modem lalu Android modem. Nah, seperti ini, Lor. Di sini kan dia belum available, padahal jelas-jelas di sini ya di bagian interface kita sudah ada USB 0. USB 0 itu adalah interface dari si HP ya, di si HP kita. Oke, kita buka lagi di sini, coba kita refresh. Ini kan ada tulisan refresh list device list ya. Nah, ini belum juga kedetek. Nah, gimana caranya biar kedetek? Oke, sebelum kita masuk ke sana, kita ke sistem dulu dan klik startup. Nah, ini startup. Kita coba lihat-lihat Android modemnya sudah jalan atau belum ya. Ini sudah ada, Lor ya, Android modem sudah jalan, service-nya juga sudah jalan. Kita restart coba. Kita buka lagi di Android modem. Oke, ini sudah berhasil, Lor ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cukup nih atur di bagian sininya, Lor. Nah, untuk pengaturannya kalian bisa tonton ini. Oke, Lor, untuk di handphone Android Max itu kalian harus masuk ke settingan dulu, atau setting mana ya, setting ini. Oke, nggak bisa terang ya, coba ini Room Nusantara tuh. Lalu scroll paling bawah, cari yang namanya about phone yang ini, dan kita scroll paling bawah juga cari yang namanya build number, klik sampai muncul serangan you have enabled development setting. Kembali lagi kita klik yang setting ini, Lor, set sistem ya, sistem, lalu klik bagian bawah sendiri developer option. Nah, di sini sudah enable atau on tuh yang atas. Nah, ini sudah checklist ya. Kalian scroll ke bawah, cari yang namanya tulisan USB debugging. Nah, akan muncul kayak gini, terus di OK aja. Nah, jangan lupa, Lor, di bagian OpenWRT itu kalian refresh, ada listnya. Nah, ini sudah available, select device available ya. Ini masih unknown. Kenapa dia unknown? Karena di bagian HP itu belum kalian always allow atau diizinkan ya. Nah, nanti akan muncul ini biasanya. Nah, seperti ini, Lor. Ini klik yang always, ini always allow, klik always allow ya, lalu klik allow, Lor. Nah, seperti itu ya. Dan kita perhatikan di bawahnya lagi, yaitu namanya
di bagian network mana ya, network ini ya, di bagian default, aduh salah, di bagian default ini ya, yang ini default USB, kelihatan nggak? Nah ini ya, default USB, klik ini, kalian pilih yang USB tethering lur, supaya nanti akan otomatis hidup terus ya untuk tetheringnya. Dan di HP apapun yang belum root, biasanya kalau sudah bisa seperti ini, maka USB tetheringnya akan otomatis hidup. Bahkan di HP ku Xiaomi yang ini ya, yang buat rekaman ini otomatis seperti itu lur. Oke, mungkin untuk setting di HP-nya seperti itu aja ya. Kita coba refresh lagi di sini. Di sini sudah muncul lur, Andromax A1C6 CH6. Nah ini ya, online ya statusnya ya. Dan kalian bisa perhatikan di sini. Nah, untuk Andromax itu dia karena punya aku ini sudah root, maka di sini ada nama rootnya lor. Nama rootnya itu menggunakan Magis KSU, Magis SU ya. Dan ini versinya version 23, dan untuk OS-nya OS 10, brandnya Smartfren, modelnya Andromax A16CH C3H, dan ini namenya NAT G9151, itulah NAT G151. Nah, untuk baterainya ini nggak ada karena memang HP-nya nggak ada baterai ya, tuh nggak ada baterainya. Oke, kita cek dulu di network dulu ya, cek di network. Di sini kalian bisa lihat ada XL, dan di sini statusnya connected, artinya datanya aktif di handphonenya ya, di handphonenya aktif datanya. Itu bisa kalian perhatikan juga. APN dia unknown atau tidak diketahui, airplane-nya ini masih disable atau enggak diaktifkan, dan ini untuk mobile datanya juga masih aktif. Kenapa aktif? Bisa dilihat dari sini lor, ada tanda panah atas bawah ya. Lalu di bagian inbox, nah ini lor menariknya, ini yang paling saya sukai, ini muncul di OpenWRT kita tuh. Ini muncul di OpenWRT kita, dan bagian power ini bisa kalian reboot juga, dan ini sudah tak tes juga dan berhasil lor. Oke, kita akan cek di bagian interface karena ada yang janggal. Kenapa? Karena ternyata lampunya itu merah lor, harusnya kan lampunya kuning ya tuh lampunya merah. Ini berarti di bagian internet atau koneksinya itu tidak terhubung dengan handphone, padahal jelas-jelas di network ini ada data yang aktif ya di handphonenya, tapi bukan ke OpenWRT. Oke, kita cek di bagian interface. Nah ini lor yang saya katakan janggal, USB 0 kok di sini nggak kedetek, di HCP kliennya kok nggak ada IP dari HP. Caranya adalah kalian masuk ke apa namanya ini, file manager ya. Kalau di Rare itu ada namanya file manager, yang ini tuh file manager, lalu ke folder yang namanya ETC, cari di bawah sendiri USB mode, mana ya, USB mode, kita cari USB strip mode JSON. Ini kalian edit aja, ini edit, kita rename lor. Ini jangan dihapus ya, kita tambahin belakangnya X gitu ya. Nah gini aja, di rename seperti ini, lalu di OK. Kalau sudah di OK, kita cek lagi di bagian interface apakah sudah bisa atau belum. Ini belum, coba kita restart. Kalau dia belum juga lor, kita bisa restart melalui ini ya, power ya, di Android modemnya. Oke, belum juga. Kalau dia masih belum, ingat ya, klik di sini reboot, atau menggunakan cara lain ya. Kita coba cara lain dulu. Di startup, kita cari yang namanya ini, coba USB modenya bisa nggak bisa. Networknya apakah bisa menggunakan network? Bentar, kita tunggu dulu. Oh, ternyata nggak berhasil juga. Coba kita reboot aja ya, kita reboot, konfirmasi, dan HP-nya itu terusnya sudah reboot ya. Tuh sudah mati tuh, reboot ya, logo mata, artinya adalah Magis, menggunakan Magis ya rootnya. Oke, ini sudah mulai nyala lor, dan kita akan cek di bagian OpenWRT nya.
Coba kita klik Android modemnya, dan di sini sudah available, select device 1 available. Klik yang ini, yang online, dan ini sudah bisa dibaca. Networknya masih belum, artinya HP-nya itu belum jalan full ya, tuh belum jalan full. Nah, bagaimana sih kalau menggunakan dua handphone, apakah bisa atau enggak? Kita akan tes langsung di sini apakah bisa atau enggak ya. Oke, ini sudah tak siapkan satu HP lagi. Caranya tetap sama kayak tadi ya, tinggal colok aja HP-nya. Oke, sambil ini dicek lagi lor, ini sudah aktif atau belum. Ini datanya harusnya sudah aktif ya, ini sudah aktif. Itu satu HP yang pertama, atau di USB 0 ya, ini ada USB 0. Oke, kita akan coba nyalakan handphone ini. Nah, ini jangan lupa ya lor, nih dia akan muncul kayak gini tuh, izinkan ya. Ini tinggal diizinkan aja, yang sebelah sini klik tuh, checklist, lalu tinggal diizinkan, nah itu lor. Oke, kita akan tambah satu interface lagi, add new interface. Di sini kita namai HP-nya USB 12 ya, 12. Lalu protokolnya DHCP client aja, device-nya USB 2 harusnya ini, tapi nggak kebaca USB 2 nya. Coba kita tambahkan USB 1 ding, karena kan masih 0 ya, 1. Apakah bisa atau enggak, coba. Oke, ini sudah ditambahkan, tinggal kita aktifkan dulu ya untuk tetheringnya, karena di handphone yang belum root itu biasanya harus aktifkan manual tetheringnya. Bisa sih kalau HP Xiaomi itu bisa, cuman kalau di handphone ini aku kurang paham. Coba kita aktifkan tetheringnya, hotspot, lalu di bagian mode berbagi USB itu ya, seperti itu. Baca nggak lor? USB, aduh nggak kebaca ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba pantau di sini. Nah, ini sudah kebaca semua lor. Ada USB 0 dan USB 1 ya. Nih, ada USB 0 dan USB 1. Lalu ke sini lagi ke Android modemnya. Kita akan klik select device, dan di sini sudah kebaca 2. Saya mau 2. Oke, di sini tinggal kalian lihat aja. Di sini ada Android dan ada Vivo. Wah, mantap banget lor ya. Tinggal klik yang bagian Vivo. Ternyata di sini not root. Nah, baca kan dia not root atau belum root. Nah, yang menarik di sini sebelah kanan ada baterai, ada indikator baterai 75%, dan untuk temperaturnya 33. Jadi kita bisa pantau temperaturnya berapa. Di teknologi menggunakan Li-Poly. Lalu networknya juga terbaca semua. Ini aktif menggunakan Axis, atau bukan Axis sebenarnya, Excel ya. Inboxnya juga bisa dibaca tuh ya, ini tanggal 10 inboxnya 208, ini per 10 ya yang ditampilkan, dan powernya juga bisa kita akses gitu ya. Coba kita cek lagi di Android Max nya, kenapa baterainya dia tidak di oh ya lor, dia kalau nggak ada baterainya ternyata memang nggak bisa dibaca ya, itu kelemahannya. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngelihat seberapa panasnya handphone kita. Kalau yang ini tadi ada ya, yang di Vivo nya tuh, dia kebaca temperaturnya loh, 33%, 33 derajat Celcius, 33,5 derajat Celcius ya. Oke, itu ya lor. Oke lor, itu aja dulu ya video untuk kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu. Dan kalau kalian mau join ke membership, silahkan klik join. Atau kalian yang belum berteman dengan saya di Instagram, silahkan follow dulu Instagramku, yaitu @aryobrokoli, ada di bawah deskripsi. Silahkan follow aja. Terima kasih buat kalian sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.